Baik, terima kasih Pak Ferry penjelasannya. Kita lanjut ke pasal yang akan kita pelajari dari pasal 14 sampai pasal 20. Dan untuk pasal yang 14 sampai 16, jadi pasal 14, 15, 16 akan dipimpin oleh Lady. Silakan Lady. Baik, terima kasih Kak Megi. Puji Tuhan, untuk malam ini kita masih dapat berkumpul ya untuk mempelajari tentang firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan dua Raja-Raja 14, 15, dan 16. Kita mulai dari yang dua Raja-Raja 14. Kita lihat di sini ada dua perikop. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pelajaran yang saya dapat ketika membaca pasal ini. Dalam pasal 14 ini, judul perikop yang pertama adalah Amazia, Raja Yehuda. Di sini kita dapat ketahui bahwa Amazia menjadi Raja Yehuda menggantikan ayahnya, yaitu Raja Yoas. Di ayat yang kedua dikatakan ia menjadi raja di usia yang cukup muda, yaitu pada usia 25 tahun, dan cukup lama ia memerintah, yaitu 29 tahun lamanya. Kemudian di ayat 3 dijelaskan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Di sini Raja Yoas hidupnya baik, hidupnya benar, sekalipun memang dia tidak maksimal dalam melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Tetapi seperti yang di ayat keempat, mereka itu masih tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit itu. Jadi walaupun demikian Tuhan tetap menyertai mereka dengan memberikan Raja Amazia jabatan yang cukup lama, yaitu sekitar 29 tahun gitu. Jadi memang benar Raja Amazia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi ada catatan dia melakukannya ini bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti ayahnya Yoas. Jadi ia tetap melakukan apa yang benar. Menurut standar orang Israel, ini dia merupakan raja yang baik. Hanya saja standar yang dia pakai itu, ukuran yang dia pakai itu bukan Daud. Padahal kita tahu standar utama kerajaan Israel itu adalah Daud ya. Amazia ini melakukan apa yang benar menurut ayahnya. Lumayan baik, kita bisa bilang lumayan baik ya, tetapi ada suatu kesalahan yang dilakukan Amazia pada pasal ini. Kita bisa lihat di ayat yang ke-7, ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yoktel, begitulah sampai hari ini. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa Tuhan tetap menyertai Amazia dengan cara menyertai Amazia dan memberi kemenangan pada Amazia saat berperang melawan Edom. Bahkan ia juga mengalahkan 10.000 orang. Itu merupakan jumlah yang banyak gitu. Dia melakukan apa yang benar gitu. Ini merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan bagi bangsanya saat itu. Pasti orang Israel memberi kehormatan kepada dia karena dapat mengalahkan bangsa Edom. Tetapi kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-8 itu merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Amazia. Pada waktu itu, kita baca sama-sama ayat 8, pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Di sini, menurut saya, Raja Amazia melakukan hal yang salah. Dia mengirim sebuah pesan kepada Raja Israel yang saat itu diduduki oleh Raja Yoas. Bukan Yoas bapaknya, tapi namanya sama. Jadi dia mengajak dia untuk mengadu tenaga. Menurut saya ini kurang kerjaan ya, karena ada mungkin banyak hal lagi yang lebih penting yang seharusnya bisa Raja Amazia lakukan dibandingkan dengan mengadu tenaga. Juga kata mengadu tenaga di sini sebetulnya adalah ia ingin menunjukkan mana yang lebih kuat,
apakah Raja Yehuda atau kerajaan Israel gitu. Jadi dia setelah mendapatkan kemenangan dari Raja Edom, dia menjadi tinggi hati. Tetapi kita lihat respon dari Raja Yos pada saat itu di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi Yos, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jauh dan jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Nah, kita bisa lihat respon dari Raja Israel itu merupakan respon positif. Raja Israel masih mengingatkan Raja Amazia supaya tidak tinggi hati. Bahkan ia juga memberikan ilustrasi dan analogi tentang rumput duri di Gunung Libanon yang mengirim pesan kepada pohon aras. Jadi dia di ilustrasi ini dikatakan bahwa dianalogikan bahwa rumput duri ini adalah Yehuda dan juga pohon aras ini Israel. Jadi pastilah kalau mereka berperang nanti kerajaan Israel nantinya yang akan menginjak rumput duri atau yang akan mengalahkan kerajaan Yehuda. Jadi kemudian di ayat yang ke-10, Raja Yos juga kembali menekankan, engkau memang mengalahkan Edom, tetapi engkau telah jadi tinggi hati. Jadi dia mengingatkan cukup bagimu untuk mendapat kehormatan. Dia tidak mau berperang gitu. Tapi pada ayat yang ke-11 kita bisa lihat bahwa Amazia tidak mau mendengarkan perkataan Raja Israel. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka. Kemudian seperti yang kita lihat pada ayat yang ke-12, sudah jelas hasilnya ya, yaitu Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Jadi pelajaran yang saya dapat dari perikop ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh Raja Amazia ini tidak ada maknanya. Istilahnya dia hanya pengen untuk unjuk gigi, hanya untuk menunjukkan bahwa ia hebat, bahwa ia kuat, dan bahwa kerajaannya itu besar, bisa mengalahkan bangsa Edom. Padahal setelah benar-benar terjadi peperangan, dia sendiri kalah. Ya, rumput duri kalah dengan pohon aras. Jadi, saudara-saudara, ini tuh menjadi peringatan bagi kita semua agar jangan sampai kita tinggi hati. Karena kan Alkitab juga mengatakan bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan, tetapi tinggi hati mendahului kehancuran. Begitu kita rasa diri kita kuat, begitu kita rasa kita hebat, bisa melakukan sesuatu, kita menjadi tinggi hati. Dan kehancuran pun ada di depan mata, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Amazia ini. Begitu ia tinggi hati, dia menjadi hancur. Jadi hati-hati dengan kesombongan, karena Alkitab juga berkata bahwa Tuhan membenci orang yang congkak hatinya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, atau sebesar apapun pengaruh yang dapat kita berikan, jangan sampai kita tinggi hati. Karena begitu kita tinggi hati, kita itu tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan juga begitu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Tuhan tidak lagi menyertai kita. Jadi kebodohan dan kesalahan yang dilakukan oleh Raja Amazia ini jangan sampai terulang di kehidupan kita. Tetaplah kita menjadi rendah hati, karena orang yang rendah hati akan dihormati, tapi orang yang tinggi hati akan hancur. Jadi pelajaran yang saya dapat dari perikop ini adalah tinggi hati akan membawa kita kepada kehancuran. Kemudian perikop yang kedua itu ya adalah tentang Raja Israel, yaitu Rehoboam bin Yoas. Di sini dikatakan dia menjadi raja di Samaria dan memerintah 41 tahun lamanya. Sama seperti Raja Israel sebelumnya, ia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan cara tidak menjauh dari dosa. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa ayat yang ke-26 dan yang ke-27 itu janji Tuhan digenapi, yaitu
walaupun mereka sudah berbuat dosa, Tuhan tidak mau menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia tetap menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Jadi dari sini dapat kita pelajari bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita umatnya gitu. Walaupun sudah melakukan dosa, melakukan kesalahan, Tuhan tetap tidak mau menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Begitu juga janji Tuhan digenapi oleh leluhur kita, yaitu Bapak Abraham dan Bapak Daud, bahwa Tuhan Yesus, Allah Bapa berjanji bahwa akan selalu membersamai bangsa Israel. Kemudian kita masuk ke 2 Raja-Raja 15. Di sini ada 7 perikop ya, tentang raja yang menjabat saat di Yehuda dan di Israel. Pertama yaitu Azaria, Raja Yehuda. Di sini dikatakan bahwa ia menjadi raja saat berumur 14 tahun, dan cukup lama ia menjabat, yaitu selama 52 tahun di Yerusalem. Sama seperti ayahnya, ia melakukan apa yang benar, tapi tetap sama juga seperti Amazia, dia belum maksimal kebenaran yang ia lakukan, yaitu ia tetap menyembah berhala dengan tetap menyediakan bukit-bukit pengorbanan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan juga membakar korban di sana. Nah, di sini dapat kita pelajari bahwa setiap raja yang menjabat pada zaman itu selalu melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak mau menjauh dari dosa. Azaria itu melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Allah juga mengaruniakan pemerintahan selama 52 tahun, tetapi ia tidak mau menjauhkan dirinya dari segala dosa. Ia tetap memfasilitasi rakyatnya untuk beribadah kepada Allah lain. Selain itu, Raja Azaria di ayat yang kelima, ayat kelima kita bisa lihat murka Tuhan terjadi kepada Raja Azaria. Di sana dikatakan Allah mendatangkan tulah kepada Azaria sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya. Dan ia juga tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Kemudian dijelaskan di sana bahwa Yotam, anaknya, menggantikan dia dan mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas negeri itu. Penjelasan tentang Yotam menjadi Raja Yehuda juga berada di pasal ini, yaitu di perikop terakhir. Dikatakan di sana ia menjadi raja pada umur 25 tahun dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Israel. Tetapi ia juga melakukan kesalahan yang sama dengan ayahnya, yaitu tidak seutuhnya beribadah kepada Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan itu tidak dijauhkan oleh Yotam, sehingga rakyatnya terus menjadi penyembah berhala, yaitu pada ayat yang ke-32 sampai yang ke-35. Dengan demikian, Yotam pun bercacat di hadapan Allah. Jadi percuma saja kita menjadi orang benar di hadapan Allah jika kita tidak maksimal dan tetap membuat rakyatnya untuk menyembah berhala gitu. Oleh karena itu, pelajaran yang saya dapat dari sini adalah betapa pentingnya untuk menjauhkan penyembahan berhala. Sama pada perikop yang kedua sampai perikop yang ke-6 itu pergantian Raja Israel. Ada 5 pergantian ya, karena sekali menjabat pun tidak begitu lama, hanya berbulan, seperti Zakaria, Raja Israel. Di sini dikatakan bahwa ia memerintah hanya 6 bulan. Sama seperti raja sebelumnya, ia juga melakukan apa yang jahat. Dia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat dan mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah, di antara pergantian Raja Israel ini, kita bisa lihat bahwa mereka merebut tahta kerajaan ini dengan cara saling membunuh, hanya demi mendapat tahta kerajaan. Di sana dikatakan pada ayat ke-10, Salum bin Yabes mengikat persepakatan untuk melawan Zakaria, untuk membunuh dia di Yebleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Dan akhirnya Zakaria mati karena dibunuh oleh
Salum. Kemudian pada perikop yang berikutnya kita lihat Salum menjadi raja karena sudah membunuh Zakaria. Di sini ia memerintahkan cuma sebulan. Sudah itu maju lagi seseorang untuk membunuh dia, yaitu Menahem dari Tirza. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria. Kemudian Menahem ini menjadi raja. Saat Menahem menjadi raja, ia merintah 10 tahun lamanya. Itu ada di perikop yang keempat. Sama seperti raja yang sebelumnya, dia juga tidak menjauh dari dosa-dosa yang mengakibatkan orang Israel juga berdosa. Bedanya dari Menahem ini, dia saat ayat yang ke-19 dikatakan di sana bahwa Pul, raja Asyur, datang untuk menyerang negeri itu. Tetapi Menahem memberi 1.000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Dapat kita lihat di sini bahwa ia tidak mau mengandalkan Tuhan, Menahem. Malah ia mengandalkan raja Asyur untuk membantu dia mengokohkan kerajaan pada saat itu. Padahal kan seharusnya kita jika ingin mengokohkan kerajaan dan juga ingin menjadi raja yang baik, seharusnya berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Raja Menahem, dia meminta kekuatan dari Raja Asyur, yaitu Pul, dengan cara memberikan imbalan, yaitu 1.000 talenta perak. Dan lebih parahnya lagi, dia mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya untuk kemudian diberikan kepada Raja Asyur. Kemudian dikatakan di sana bahwa Menahem digantikan oleh Pekahya. Pekahya ini menjadi raja atas Israel di Samaria yang merintah 2 tahun lamanya. Sama seperti raja sebelumnya, ia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di sini kita juga bisa lihat bahwa Raja Pekahya ini dihianati oleh perwiranya sendiri. Pada ayat yang ke-25, perwiranya yakni Pekah bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Jadi dibunuhnya lah Pekahya, kemudian Pekah ini menjadi raja menggantikan dia. Pada perikop selanjutnya, Pekah menjadi raja Israel cukup lama, yaitu 20 tahun lamanya. Ia tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan kemudian ia pun dibunuh. Karena Raja Asyur dari Teglat-Pileser datang untuk menyerang mereka. Hosea bin Ela yang mengadakan persepakatan untuk melawan Pekah, sehingga kemudian Hosea menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzziah. Jadi dari perikop yang ke-15 ini dapat kita ambil bahwa mereka ini menjadi raja dengan cara membunuh sesama demi mendapatkan tahta kerajaan gitu. Mungkin ini bukan hanya terjadi pada saat itu, saat ini juga bahkan ada ya manusia demi mendapatkan kekuasaan, demi mendapatkan hormatan, rela membunuh sesama. Itu merupakan hal yang tidak benar ya di mata Tuhan. Kemudian langsung saja ke pasal yang ke-16, yaitu Ahaz, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-17, zaman Pekah bin Remalia, Ahaz, anak Yotam, Raja Yehuda, menjadi raja. Jadi Yotam itu digantikan oleh anaknya juga, yaitu Ahaz. Di sini dikatakan bahwa dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bahkan dikatakan bahwa dia adalah raja yang jahat. Kita mencatat bahwa Raja Ahaz ini mempersembahkan persembahan di bukit-bukit pengorbanan, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa asing, dan dia juga orang yang mengandalkan manusia. Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Bahkan yang lebih parahnya, dia juga mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Jadi perbuatannya ini keji ya. Kemudian pada ayat yang ke-5, dikatakan di sana bahwa Rezin Raja Aram dan Pekah Raja Israel maju untuk memerangi dan mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia.
di sini kita bisa lihat bahwa Ahaz ini kuat ya. Dia disertai Tuhan. Walaupun dia sudah mendapat ancaman untuk dikepung, dia tidak dapat dikalahkan. Kemudian pada ayat ke-7 kita dapat lihat bahwa dia itu takut kepada ancaman ini. Ia meminta bantuan kepada Raja Asyur. Dikatakan pada ayat yang ke-7, Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Dia berserah kepada Raja Asyur dan mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Maka majulah dan selamatkan aku. Seharusnya dia seharusnya meminta tolong dan mengatakan ini kepada Allah Bapa Tuhan kita. Karena dia merupakan anak Bapa, bukan anak Raja Asyur. Nah, jadi dapat kita pelajari bahwa dia itu bukannya mencari Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan, dan bukan berdoa kepada Tuhan, melainkan malah minta bantuan kepada Raja Asyur. Kita mesti tahu di zaman dulu pun tidak ada yang namanya gratis. Selalu ada harga bayar dari sebuah persekepakatan. Dan demi mendapatkan keamanan dari Raja Asyur ini, Ahaz memberikan upeti. Dikatakan di ayat ke-8, ia mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan. Dan juga dalam pemberdarahan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur. Masalahnya, ia itu membayarkan pada Raja Asyur yang merupakan milik Tuhan, merupakan perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan. Jadi raja ini rela membuat Allah, baik Tuhan, rumah Tuhan, pembendarahan Tuhan diambil hanya untuk mengamankan posisinya saja. Tentunya apa yang dilakukan Raja Ahaz ini adalah jahat di mata Tuhan. Kita juga bisa pelajari bahwa Ahaz ini di sini mau menggantikan posisi Tuhan dengan Raja Asyur. Ahaz semakin tidak benar dengan mengatur imam termasuk perkakas ibadah yang telah Tuhan tetapkan. Ia melakukan semuanya ini demi keuntungannya sendiri, dan dia juga melakukan dan membuat keputusan ini dengan menurut hatinya saja, tidak memikirkan bangsa atau rakyatnya, bahkan memikirkan Tuhan. Di sini terlihat bahwa sebenarnya Ahaz itu menggantikan Tuhan dengan berhala Raja Asyur dan dirinya sendiri. Kemudian dapat kita lihat pada ayat yang ke-15 dan juga ayat ke-16, yaitu menggantikan mezbah besar Tuhan untuk digantikan untuk Raja Asyur. Jadi semua yang ia lakukan itu dia lakukan untuk Raja Asyur, bukan untuk Tuhan. Jadi mungkin pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah kita jika menjadi raja atau memiliki kekuasaan, jangan menyalahgunakan kekuasaan yang kita dapat. Tidak boleh memikirkan diri sendiri demi keamanan kita sendiri, tetapi pikirkan juga bagaimana bangsa dan rakyat yang kita pimpin gitu. Dan juga carilah pertolongan dan keselamatan dari Tuhan, karena keselamatan datangnya hanya dari Tuhan, bukan pada manusia. Jangan bergantung kepada manusia, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin nanti yang ada kurangnya bisa ditambahkan oleh Pak Ferry. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, Lady. Penjelasannya sangat jelas sekali ya. Sangat relate juga sama kehidupan kita. Terima kasih, Lady. Lanjut ke Stephen di ayat 17-18. Silakan. Ya, halo semua. Ya, thank you, Lady, udah sharing pasal sebelumnya. Sekarang aku mau sharing juga tentang pasal 17 ya, 17-18. Ya, mungkin nggak banyak juga ya dari yang aku dapetin pasal 18 ini. Nah, untuk ayat 20 sih aku belajar kalau betapa mengerikannya jika Tuhan tuh membandingkan pemandangan karena perbuatan dosa kita kan. Kalau dari tegur berulang kali di pasal 17 kan, jangan sampai kebebalan Israel itu terulang oleh kita. Justru karena dosa-dosa itulah yang mengizinkan masalah buruk datang bertubi-tubi.
kayak diserang kerajaan lain gitu kan. Udah sampai eh, udah sampai ke generasi berapa tuh, raja udah gonta-ganti masih gitu aja kan, dari rajanya juga kan jahat juga kan. Terus tadi di sharing juga kan. Terus untuk ayat 33 Israel tuh kayak melimpahkan perjanjian kan, karena ada Allah lain, berhala lain, dan langsung ditegur oleh Tuhan karena melanggar firman Allah kan. Jangan ada Allah lain di hadapanku kan. Terus karena Tuhan dirilah, karena Tuhan yang udah menuntun Israel keluar dari Mesir kan, karena berkat Tuhan kan yang awan dan yang api, Tuhan yang bawa Israel keluar menuju tanah perjanjian Kanaan kan. Dan seharusnya itu mereka sudah berbakti dan sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi ya, jadi itu sih kebahan Israel kan, karena dari raja begitu sampai ke rakyat juga kan. Dan karena itu kita harus fokus satu tujuan, jangan menyimpang ke dua tujuan. Ya, tidak bisa kan apa lu menyembah dua Allah, dua itu nggak bisa. Lu harus milih salah satu kan. Masalah di perjanjian baru tuh ada ya apa? Ya nggak bisa ada. Lu harus pilih salah satu sih. Ya gitu sih. Dan Tuhan tuh bukan tidak mampu menolak Israel, tapi lekas diri lah yang menolaknya dan mencari jalan sendiri, hidup kenalan hati sendiri sih. Itu yang gue dapetin dari pasal 17 ya. Ya mohon maaf kalau mungkin nggak banyak ya. Dan untuk pasal 18 ayat 3 sampai 7 itu Raja Hizkia melakukan benar di mata Tuhan seperti Daud kan. Karena ya, mungkin ada aja kan generasi dari atas turun temurun kan, hal yang baik pasti turun dari atas kan, dari Daud kan, dan jangan menyimpang daripadanya dan mengikutnya setelah berpegang pada pernyataan Tuhan, karena itulah yang memberkati kita, peperangan kita itu pekerjaan kita kan, karena Tuhan yang menyertai kita. Karena jangan sombong atau gimana ya, kalau misalnya menang perang atau dapat promosi atau gimana ya, itu karena Tuhan kan yang mengizinkan ini semua terjadi sih. Pokoknya itu jangan sombong sih, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil juga kan. Itu yang gue dapetin dari ayat 3 sampai 7. Terus ayat 19 kita harus memiliki iman karena Tuhan yang menyelamatkan kita dari musibah, dan dunia harus tahu bahwa Tuhan sendirilah Allah. Itu sih yang gue dapat di atas ya. Mungkin nggak banyak ya, mungkin ya. Thank you. Oke, Steven, thank you. Lanjut ya kita kalau gitu untuk Gideon ayat 19 sampai 20. Boleh, silakan Gideon. Oke Kak, Shalom semuanya. Oke, aku mau sharing dari ayat yang 19 dulu ya. Ada perikopnya itu Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Jadi dalam zamannya Raja Hizkia, Sanherib atau Raja Asyur ini menyerang kota yang berkubu di negeri Yehuda dan merebutnya. Bahkan Raja Asyur mengutus juru minum agung untuk bertemu dengan Hizkia untuk menyampaikan pesan di Raja Asyur, kota Yerusalem akan dikepung oleh Raja Asyur. Bahkan Raja Asyur menentang ya Raja Hizkia, bahkan merendahkan Allah dengan angkuh, dengan sombongnya Raja Asyur berkata bahwa Allah sekalipun tidak dapat mengalahkannya. Tapi Hizkia menghadapinya dengan penuh kerendahan hati. Bahkan di ayat yang pertama, segera ya, sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Nah, itu Raja Hizkia rendah hati, bahkan menghadapinya dengan rendah hati, bahkan meminta pertolongan Tuhan, berdoa, bahkan disuruh orang-orangnya untuk melakukan hal yang sama juga. Hizkia menggunakan kesempatan yang ada untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Bahkan Hizkia selalu berdoa gitu, mencari Allah. Bahkan dalam ayat yang keempat ya, mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman
agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Nah, bahkan Tuhan sangat baik ya sama Hizkia. Bahkan Yesaya berkata sama mereka, di ayat yang ke-6 berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu, katakanlah kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Ayat yang ke-7, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Nah, bahkan Hizkia selalu berdoa mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam kesulitannya dia, dan Tuhan pun tetap berjanji kepada dia, tetap menolong. Di ayat yang ke-33 dan 34 ya, 34, dan aku akan membagari kota ini untuk menyelamatkannya karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat yang ke-35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Ayat yang ke-37, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, ini bahkan Raja Asyur dibunuh ya sama anaknya, dibunuh juga sama Adramelek dan Sarazar. Itu di ayat yang 19. Hizkia yang saya dapat ya, Hizkia itu menghadapinya dengan kerendahan hati, bahkan selalu menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan dia, selalu berdoa kepada Tuhan, dan juga Tuhan pun luar biasa, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan selalu menolong Hizkia, dan juga yang saya dapat itu kita jangan takut dan selalu rendah hati, Tuhan pasti menyertai kita. Mungkin itu yang dari ayat 19 ke ayat yang 20 ada 2 perikop ya. Yang pertama itu Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, di ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, kadang kita lagi menghadapi masalah, tapi kita nggak mencari Tuhan gitu. Malah kayak pusing tapi nggak mencari Tuhan. Tapi Hizkia setelah Yesaya berkata seperti itu kepada dia, dia langsung berdoa gitu. Di ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, Tuhan pun berfirman sama Yesaya di ayat yang kelima, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan membagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, itu luar biasanya Tuhan. Bahkan Hizkia juga ya, Hizkia dalam keadaan seperti itu dia berdoa, bahkan menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Bahkan umurnya juga diperpanjang jadi 15 tahun lagi, dan melepaskan dia dan melepaskan kota
kota itu dari tangan Raja Asyur. Itu untuk yang perikop pertama. Di perikop kedua ya, tapi sayangnya Hizkia malah tidak bergantung lagi kepada Allah, malah bergantung kepada Babel ya, di perikopnya Hizkia dan para utusan dari Babel. Di perikop ini Hizkia menunjukkan semua kekayaannya kepada Babel. Di ayat yang ke-15 ini, lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Yang ke-16, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-18, dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ayat yang ke-19, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi dia berbalik ya, nggak berharap kepada Tuhan lagi, nggak bergantung kepada Tuhan, bahkan dia malah bergantung kepada Babel. Bahkan Tuhan marah melalui yang ayat ke-16 tadi, melalui Yesaya. Nah, mungkin yang dapat dari pasal yang ke-20, dalam yang perikop pertama, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan di setiap pergumulan kita. Kadang di titik-titik terakhir kita kayak berserah sama Tuhan, disitulah Tuhan bekerja kepada kita, selalu berharap, selalu menangis di kaki Tuhan. Bahkan di perikop selanjutnya ya, kadang kita juga pengen aman, pengen nyaman, tapi gak berharap pada Tuhan gitu, malah berharap pada suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita selalu bergantung pada Tuhan, jangan berharap atau jangan mengandalkan orang lain dalam kehidupan kita, selalu berharap pada Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa aku dapatkan, yang aku sharingkan dari pasal 19 dan 20. Thank you, Kak. Thank you semua. Oke, thank you. Terima kasih, Gideon, atas sharing yang sudah disampaikan. Terima kasih. Mari kita sama-sama mengandalkan Kristus. Oke, langsung aja tambahan dari Pak Ferry. Silakan, Pak Ferry. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Saya tambah sedikit ya. Jadi dosa bangsa Israel utara dan selatan itu terus ya berulang-ulang dan semakin parah. Nah, itu kita juga agak bosan ya setiap hari baca dosa mereka itu. Ya itu seperti orang bodoh ya, orang bodoh. Mengapa mereka terus menyembah berhala, jatuh terus? Jadi kalau saudara-saudara melihat kehidupan mereka itu, yang menganggap mereka bodoh, tapi itu cerita saudara-saudara. Dalam kehidupan saudara-saudara, saudara-saudara terus berbuat dosa semakin parah. Itu kita harus sadar ya, sadar. Karena di sini sekarang dibanding dengan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, itu penting, di mata Tuhan. Di mata manusia itu mungkin semua baik, lancar, tidak masalah. Ya mungkin orang beriman, tetapi di mata Tuhan itu jahat. Itu pandangannya beda-beda ya, beda. Maka kita pun bisa tertipu kalau melihat seseorang, dia orang baik, orang beriman, tapi tidak tentu
Sejarah ini juga sama ya. Sejarah ini juga banyak orang berpikir sejarah ini terus berkembang, mungkin lebih maju-maju. Itu di mata manusia itu seperti itu. Tetapi di mata Tuhan, sejarah dunia ini sekarang yaitu semakin buruk, semakin jahat, semakin banyak orang menuju ke neraka. Itu pandangannya Alkitabiah. Jangan berpikir dunia ini maju sehingga semua baik, lancar. Itu salah ya. Itu menurut pandangan manusiawi. Jadi kita mampu membedakannya sehingga kita bisa melihat kenyataannya dan kebenarannya, tidak menyembah berhala. Kalau saudara-saudara juga berpikir, oh negara ini harus maju, berkembang, semua baik, teknologi berkembang, sehingga enak hidup di bumi ini. Artinya saudara-saudara juga sekarang menyembah berhala. Jadi itu jahat di mata Tuhan. Itu sekarang terjadi di bumi ini. Sejarah dunia semakin menurunnya. Jangan berpikir semakin berkembang. Salah. Semakin menurun, semakin hancur, semakin parah. Dosa manusia itu ya. Itu lebih parah daripada zaman hakim-hakimnya. Zaman hakim-hakim mereka biasanya berdosa, kemudian mungkin ada serangan dari negara yang lain, Filistin, kemudian mereka berteriak, bertobat, kemudian Tuhan menolong, mengutus hakim sehingga diselamatkan, kemudian berdosa lagi, itu berputar-putar kan. Zaman hakim-hakim ya mereka berteriak kepada Tuhan. Tetapi zaman raja-raja itu jarang berteriak. Khususnya daerah utara Israel, Raja Israel tidak ada yang berteriak kepada Tuhan untuk diselamatkan. Dan selatan juga hanya beberapa raja saja berteriak ya, berteriak. Jadi semakin hancur negara ini ya, negara ini. Jadi pasal 14 sampai pasal 17 ya, itu pasal 14 mulai dari kisah Amasya ya. Amasya, kemudian sampai 17 itu kehancuran Israel Utara. Itu ceritanya ada kaitan dengan pasal 13. Pasal 13, Elisa mati. Elisa meninggal dunia, sehingga pasal 14, 15, 17 itu artinya mulai menurun, mulai hancur bangsa-bangsa itu, Israel Selatan Utara. Itu maksudnya. Sehingga pasal 15 ayat 12 ya. 12. Dua Raja-Raja pasal 15 ayat 12. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang 4 akan duduk di atas takhta Israel. Jadi kemarinnya Tuhan berfirman kepada Yehu ya. Jadi tapi Yehu awalnya taat, tapi dia juga berdosa lagi. Sehingga kalau menyembah berhala itu hukumnya akan terjadi sesuai dengan janji ya. Janjinya anak keempat. Jadi sampai ke anak keempat itu namanya Zakaria. Jadi kerajaan Yehu itu Yehu, Yoas, Yeroboam di sini dua ya. Pendiri Israel Utara Yeroboam kan. Kemudian Yeroboam di sini pasal 14 itu Yeroboam yang kedua. Yang kedua. Itu zaman yang paling berkembang di bangsa Israel Utara. Nanti menjadi latar belakang kitab Hosea. Yeroboam mati, kemudian anak keempat Zakaria, baru kerajaan Yehu ini dihancurkan. Sesuai dengan hukum Taurat ya, ke-10 firman Tuhan, Keluaran pasal 20 ya. Kalau orang membuat patung berhala, ya akan dihukum ya sampai anak ketiga dan keempat. Jadi ini semua anak keempat, ketiga semua
putus ya kerajaannya. Jadi dibunuh oleh Salum. Jadi anak buahnya memberontakkan, kemudian dia mau jadi raja. Kemudian pasal 15 itu pergantiannya, raja ini beberapa hari, beberapa bulan, itu pusing ya masyarakat itu. Jadi saling membunuh. Tadi saling membunuh ya, itu terjadi. Yoas mau Amasya mau membunuh, mari kita mengadu tenaga, itu artinya ya saling membunuh antara saudara. Kan satu bangsa sebenarnya. Tetapi mau mengadu tenaga, itu sangat manusiawi ya. Jadi saling membunuh saudaranya. Ini terjadi. Jadi pasal mengapa mereka saling membunuh? Bukan menurut pandangan mereka berbuat jahat. Tidak. Mereka betul-betul memahami, melindungi bangsa mereka. Maksudnya baik semua. Karena raja ini berbuat dosa sehingga anak buahnya merasa tidak enak, mau menyelamatkan bangsanya sehingga mau membunuh rajanya, raja mereka. Kemudian dia mau jadi raja. Menyembah berhala juga jangan salah paham ya, itu mereka belum pernah mereka berpikir berbuat jahat. Mengapa menyembah berhala ya? Misalnya Ahaz. Ahaz itu dia melihat Mesbah di Asyur. Sekarang Aram jarang muncul karena Aram itu dihancurkan oleh Asyur. Asyur yang menguasai daerah Israel utara. Di bagian utara, kemudian di daerah selatan itu Mesir. Jadi itu saling mengadu. Karena lokasi bangsa Israel di tengah mereka. Antara Mesir dan Asyur. Selatan utara. Sehingga setiap kerajaan itu berusaha keras. Di mana kita harus bergabung? Dengan kekuatan Asyur atau dengan kekuatan Mesir? Itu dilemanya. Justru mereka harus mengandalkan kekuatan Tuhan ya. Kekuatan Tuhan. Seperti kita juga terus mencari orang-orang yang mungkin yang bisa bantu untuk kita. Itu sebenarnya sama. Bergaul dengan siapa? Orang ini. Orang ini pasti membantu aku. Bergaul orang ini. Dia pasti akan bantu aku. Jadi seperti itu selalu mengandalkan kekuatan Asyur atau Mesir, sehingga nanti anak buah juga terpecah. Orang yang mau anak buah yang mengikuti Babel, mengikuti Asyur dan atau Mesir, itu menjadi dua lawannya. Ini terjadi. Jadi pasal 16 Ahaz itu dia membuat mesbah di bait suci, itu penting. Sampai sekarang menyembah berhala itu terjadi di luar bait suci. Tetapi pada zaman Raja Ahaz ya, Raja Yehuda ini, dia membuat mesbah yang melihat di kerajaan Asyur ya, Tiglat-Pileser. Kemudian dia membawa gambaran itu, kemudian menyuruh kepada Imam Uria, ayo membuat mesbah di bait suci. Bait suci yang ada, bait suci tembaga itu yang ada itu geser sedikit. Bikin satu lagi. Jadi itu terjadi. Mengapa ini terjadi? Kemudian mengubah ya semua itu alat-alat ibadah, papan penopang, kereta penopang, ini semua bentuknya berubah, jalan juga berubah sedikit biar menyenangkan hati Raja Asyur. Kalau Raja Asyur melihat mesbah dewa mereka bentuk punya cabang di Yerusalem, senang ya. Senang. Karena artinya Raja Ahaz betul-betul mau berbakti kepada Raja Asyur. Sehingga bisa dibantu. Itu maksudnya. Jadi pada zaman Raja Ahaz ya,
itu Bapak Hizkia kan. Mesbah itu mesbah dewa lain baru masuk ke dalam bait suci sehingga menjadi 2 mesbah di bait suci di Yerusalem. Seperti apa ya, mungkin seperti pakai 2 cincinnya kawin. Jadi perempuan itu punya pakai 2 cincin kawinnya. Seperti 2 mesbah. Jadi tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Tetapi Ahaz melakukannya untuk menyenangkan hati Raja Asyur. Mengapa melakukannya? Karena takut mati. Mereka berkuasa besar, mau menghancur Israel Utara, sudah hancur semua. Kemudian mau menyerang selatan sebagai raja, ya bagaimana ya solusinya? Tujuannya mau melindungi bangsanya. Maksudnya baik, tetapi bukan cara Tuhan. Bukan cara Tuhan. Pasal 17 itu akhirnya zaman Raja Hosea ya. Raja ke-16, raja yang terakhir itu negaranya dihancurkan oleh Raja Asyur ya. Salmaneser. Salmaneser itu ya panggilan untuk Raja Asyur ya, bukan nama orang tertentu, Salmaneser. Zaman Raja Hosea ya. Sebenarnya ironis juga karena Hosea itu artinya ya keselamatan. Nama raja itu keselamatan tetapi tidak diselamatkan. Itu sangat ironis ya. Hosea itu sama dengan Nabi Hosea nanti ya. Kemudian menjelaskan keruntuhan kerajaan Israel itu perikomnya, judul perikomnya. Bukan karena mereka kekuatan militer tidak kuat, itu bukan alasannya. Jadi penjelasan di sini yang panjang lebar itu maksudnya mereka menyembah berhala. Tuhan berkali-kali berkata kepada mereka, jangan. Maka pasal 17 itu jangan banyak ya. Misalnya saudara-saudara ya suami istri itu terus mau berselingkuh, keluar mulai pakai 2 cincin, keluar setiap malam, suaminya berbicara apa? Jangan begitu. Maka di sini pasal 17 ayat 12 ya. Ya, jadi mereka beribadah kepada berhala-berhala. Walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Ayat 14, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi Tuhan mengutus hambanya, Nabi juga. Nabi-nabi ya, Elia, Elisa berteriak-teriak, tetapi tidak mau mendengar. Karena hatinya sudah terpikat oleh berhala laki-laki lain. Kemudian ayat 35 juga ya. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka, perjanjian pernikahan seperti itu ya. Dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah. Ayat 38. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Jadi itu pasal 17 itu Tuhan berkali-kali ya kepada mereka. Sebagai mempelai perempuan yang kudus ya. Janganlah begitu, janganlah berkali-kali. Tetapi tidak taat sehingga ya apa yang terjadi? Yaitu pernikahan itu putus. Enggak berjalan lagi. Israel Utara itu dihancurkan. Nanti mungkin ya selatan ini juga mungkin sudah akan terjadi kan? Akan terjadi. Sehingga nanti ya kalau itu tempatnya kotor ya. Kotor ya gimana? Semua itu bersin atau isinya buang. Itu terjadi. Tanah itu dikosongkan biar tidak ada dosa. Tapi manusia tidak mau mendengar.
Pasal 17 orang-orang Samaria. Jadi itu orang Asyur itu bukan hanya menjajahi Israel Utara saja, tetapi mereka membawa orang penduduk mereka ke tanah Israel Utara di kota Samaria ya. Pasal 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel. Babel ini nanti kerajaan Babel, tapi sekarang masih negara kecil ya. Dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Saprawaim. Jadi 5 macam suku ya, itu membawa ke kota Yerusalem, ibu kota daerah utara. Kemudian mereka mulai tinggal di sana. Kemudian bukan hanya tinggal saja, ayat 30. Orang-orang Babel membuat patung Sukot, Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Dergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, orang-orang yang Awa membuat patung Dibhas dan Tarnak. Jadi 5 macam suku ini mulai tinggal di kota Samaria, Israel Utara, tapi mereka juga membuat patung berhala juga 5 macam ini. Dan juga menikah dengan orang Israel juga. Jadi ini salah satu alasannya orang Israel membenci sama orang Samaria. Walaupun daerahnya sama, tetapi zaman Raja Asyur sudah mulai campur darah dan juga ya agamanya kurang jelas juga. Ya sampai sekarang ya. Maka zaman Yesus Kristus ya, Yesus tak bertemu dengan perempuan orang Samaria. Yohanes pasal 4. Jadi perempuan Samaria itu punya 5 suami. Dan juga suami yang sekarang ada pun bukan suaminya. Itu berbicara kepada perempuan Samaria itu kan. Itu bukan artinya perempuan itu menikah 5 kali. Kemudian ke-6 suaminya itu melalui pernikahan ke-6. Enggak. Itu bukan artinya. Artinya di sini sudah ada 5 macam berhala. Orang Samaria sembah, suami keempat itu agama Samaria yang zaman Yesus Kristus. Jadi ini terjadi kemudian maka pasal 14 sampai 17 itu pasal 13 Elisa dipanggil Tuhan, kemudian 14 sampai 17 itu ya kacau balau semua daerah utara dan selatan. Akhirnya pasal 17 itu Israel Utara dihancurkan. Kemudian pasal 18 sampai 20 ya. 20 hari ini 20 hari tentang Raja Hizkia. Tetapi ternyata ada raja yang setia di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Sehingga Israel Selatan masih bertahan, kira-kira 140 tahun lamanya. Jadi dia menebang semua tiang-tiang berhala, tugu berhala semua ya. Mengapa ini begitu sulit ya menghancur tugu berhala dan tiang-tiang berhala? Karena ya berhala itu setiap zaman semua orang sepakat itu bukan berhala. Itu cara menyembah Tuhan. Sehingga takut akan masyarakat juga tidak bisa menghancurkan. Seperti banyak pendeta sudah tahu jemaat menyembah berhala, tetapi sulit berbicara menegurnya. Karena takut dimarahin atau karena takut dipecah. Itu mungkin sering terjadi ya. Kita juga, kenapa kita tidak menyatakan iman kita di depan umum? Karena takut kan? Karena takut dipecah atau tidak beruntung di kantor tempat kerja, ya sehingga ya berkompromi. Jadi ini terjadi, akarnya sangat dalam sehingga sulit dihapuskan. Tapi dia membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Deustan. Jadi ular tembaga yang dibuat oleh zaman Musa itu pun disembah sebagai berhala juga. Namanya Deustan.
Jadi artinya mengubah anugerah Tuhan juga menjadi semacam berhala. Jadi Hizkia menghancurkan semua. Kemudian Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Itu peperangan yang pertama kali sama Raja Asyur ya. Ayat 14, Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Rakis dengan pesan. Mengapa di Rakis ya? Rakis itu dekat dari Yerusalem. Artinya Raja Asyur sekarang berada di Rakis, artinya sebentar lagi Yerusalem akan dikepung, itu maksudnya. Karena Rakis itu kota yang ketua, yang besarnya. Jadi Rakis sudah dikuasai oleh Raja Asyur, sebentar lagi Yerusalem akan dihancur. Sehingga Hizkia takut ya, takut, maka memberi 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Segala perak yang ada dalam rumah Tuhan. Untuk hidup, menjual imannya. Untuk hidup, untuk naik pangkat, menjual imannya. Untuk mendapat nilai yang bagus di kampus, ya menjual imannya. Tidak menyatakan imannya. Jadi itu terjadi ya. Hizkia tidak kurang percaya. Walaupun awalnya dia baik, tapi berubah sedikit. Tetapi peperangan yang kedua ya, yang kedua ayat 17, sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Rakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem. Disertai suatu tentara yang besar ya. Kerajaan itu anak buah Sanherib datang, jadi mungkin takut ya, takut. Maka mereka bercerita ya kepada Israel ya, masyarakatnya, jangan percaya kepada Hizkia, jangan percaya. Dia tidak bisa menyelamatkan bangsa. Sehingga pasal 19 ya, 19. Sesudah segera Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaian dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Jadi kain kabung dulu pernah menjelaskannya. Kain kabung itu kain jenisnya itu kasar. Maka kalau dipakai itu biasanya itu tusuk daging kita, daging manusia. Sehingga biasanya orang tuanya meninggal, kalau dia mau bertobat untuk menyusahkan dirinya, tubuhnya, sehingga pakai pakaian yang kasar ini, kain kabung ini. Tapi dia kali ini agak berbeda ya. Kemarin dia memberi emas, tapi sekarang kali ini dia masuk ke rumah Tuhan. Jadi yang membaca Alkitab ini, orang Israel yang sekarang dibuang di Babel, mereka membaca ayat seperti ini, solusinya apa? Biar mereka diampuni dosanya, akan menang, itu kita harus berdoa di rumah Tuhan. Itu mungkin ajarannya. Kemudian ayat 2 ya, ayat 2, Yesaya itu muncul ya. Nama Yesaya baru pertama kali muncul. 2 Raja-Raja pasal 19. Yesaya itu Isa Al-Masih. Isa itu di sini biasa disebut Isa Al-Masih kan. Isa itu keselamatannya. Isa Al-Masih itu itu kudus, Masih itu Mesias yang diurapi. Isa itu keselamatan. Yesaya Allah menyelamatkan. Jadi itu ya sifat pelayanan Yesaya. Hizkia itu artinya Allah yang menguatkan Hizkia. Itu jadi pesan dari Yesaya itu, Hizkia berkata kepada Yesaya ya, ayat 3 ya. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Karena yang mau melahirkan tidak ada kekuatan untuk melawan bangsa-bangsa yang besar, yang mengancam, yang
mencemarkan nama Tuhan. Itu tidak ada kekuatan. Jadi yang memberi kekuatan siapa? Sesuai dengan nama Hizkia ya, Tuhanlah yang menguatkan. Itu setiap nama raja dan nama nabi itu sudah ada artinya ya. Kemudian Hizkia pasal 15 ya, 15 Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim. Kerubim itu semacam malaikat yang melindungi kekudusan Yahweh ya, Yahweh di surga. Hanya Engkau sendiri Allah yang kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan yang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu artinya apa? Jadi dalam Alkitab ya, Kejadian pasal 1 ayat yang pertama kan, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu artinya apa? Artinya, mengapa itu ayat itu yang pertama di dalam Alkitab? Artinya orang Israel harus tahu Allah adalah pemilik atas segalanya. Dia yang memiliki. Dia majikannya, dia Tuhan. Jadi itu arti ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga dia yang menguasai semua ya, karena dia pemiliknya. Jadi dia berdoa kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Israel. Kemudian ayat 16 ya. Sentangkanlah telingamu yang Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu yang Tuhan. Dia sekarang membentengkan suratnya kan. Mengapa membentengkan suratnya di depan Tuhan? Karena dia sedih, marah. Sehingga buka surat itu, membentengkan surat di hadapan Tuhan, kemudian kepada Tuhan, sentangkanlah telingamu ya Tuhan dan bukalah matamu ya Tuhan. Lihatlah dengan perkataan Sanhedrin yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Mereka menyembah Allah yang mati, berhala. Tapi Hizkia ya meminta pertolongan kepada Allah yang hidup. Itu sehingga nanti sesuai dengan nubuat ya, itu malamnya 185.000 orang mati ya, mati dan juga Raja Sanherib juga ya dibunuh oleh anaknya. Itu terjadi sesuai dengan nubuat. Kemudian Hizkia sakit, kemudian akan mati, bernubuat akan mati ya. Maka dia juga berdoa juga. Bukannya ke arah dinding, artinya bukan ke arah dunia, hanya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia berdoa apa? Mungkin di sini kurang jelas, tapi Tuhan akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Karena sekarang tidak ada keturunannya. Itu mungkin tafsirannya. Karena belum ada anaknya. Anaknya itu Manase. Manase itu besok menjadi raja, umurnya 12 tahun. Karena sekarang diperpanjang 15 tahun. Itu artinya dia belum punya anak, belum punya keturunan sebagai raja. Sehingga dia minta umurnya diperpanjang. Tetapi dia minta tanda ya. Minta tanda itu artinya Hizkia mungkin imannya tidak begitu kuat. Itu. Jemaat-jemaat juga biasanya selalu minta tanda, itu imannya tidak begitu kuat. Itu artinya sehingga, tetapi Tuhan betul-betul menunjukkan tanda juga. Bayangan-bayangan itu mundur ke belakang 10 tapak.
yang sudah dijalani bayangan-bayangan itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Buatan Ahaz itu sangat penting ya, buatan Ahaz. Karena Ahaz itu begitu jahat. Jadi Hizkia juga terpengaruh melalui menunjukkan tandanya. Kemudian Hizkia dan para utusan dari Babel. Jadi itu juga sama ya, seperti kemarin dia menunjukkannya harta bendanya dan gedung persenjataannya kepada utusan dari Babel. Mengapa menunjukkan semua? Biar menjalin hubungan dengan baik sama kerajaan Babel yang baru mulai berkuasa. Sehingga sekarang Hizkia maksudnya dia mau bergabung Babel. Bukan seperti papangnya Ahaz. Ahaz membawa Mesbah dari Asyur kan, karena dia mau bergabung dengan Asyur. Tetapi anaknya Hizkia ini mau bergabung dengan Babel yang baru mulai berkuasa besar di daerah itu. Sehingga dia menunjukkan semuanya. Kita juga mampu negara ini, Israel juga mampu negara maju. Jadi Yesaya agak marah ya, agak marah sehingga bertanya ya, ayat 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Artinya datang dari jauh untuk melihat kekuatan kerajaan Yehuda. Artinya dia sangat bangga dengan hartanya, senjatanya, sehingga bisa bergabung dengan kerajaan Babel. Jadi ya tujuannya biar Israel berkembang ya, berkembang. Jadi itu beda di mata Tuhan, di mata manusia itu berbeda. Jadi melalui pelajaran hari ini ya kita bisa belajar campur agama ya, itu sangat berbahaya ya. Di dalam iman kita banyak sudah tercampur. Jadi segala macam berhala ada, itu kita harus hati-hati. Dan yang kedua juga ya, mungkin ini bulan Desember ya, bulan yang terakhir, kita harus setia ya sampai bulan yang terakhir ini juga ya, seperti bulan yang pertama. Jadi selalu mengalami Allah yang hidup, Allah yang hidup. Jadi bukan Allah yang mati ya, Allah yang mati, dewa-dewa yang mati sembah itu ya biasanya imannya juga mati, enggak bertumbuh. Enggak bertumbuh, saudara-saudara tidak bertumbuh, artinya sekarang menyembah berhala. Dan juga Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia satu-satunya Tuhan kita, majikan kita, pemilik kita, roh kita. Itu kita penting ya. Dan juga jangan berbuat sesuatu di mata Tuhan ya. Jadi kita berbuat sesuatu di mata Tuhan. Ini baik menurut pandangan Tuhan atau tidak. Itu sangat penting ya. Kita itu orang licik, pintar berbuat dosa sehingga bisa menipu mata manusia. Di depan manusia ya basa-basi udah pintar, senyum mungkin ya, seperti orang baik, tapi hatinya tidak seperti itu, beda. Karena dia tidak hidup di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Jadi itu kita bisa belajar. Dan juga melalui Hizkia ya, raja manusia itu selalu ada keterbatasannya ya. Kadang-kadang taat, kadang-kadang gagal juga. Maka kita butuh raja yang sempurna, yaitu Yesus Kristus ya, raja atas segala raja. Itu saja, terima kasih. Tuhan berkati, lumayan panjang ya. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Ferry. Firman yang disampaikan semakin lengkap ya teman-teman ya, semakin jelas juga gitu kan. Memang mungkin kalau lihat berhala di dalam kitab Raja-Raja ini banyak ya kayak patung-patung ataupun hal yang lain, tapi sekarang pun kita banyak lebih berhala yang
apa ya, kayak seperti semua berfokus pada kesuksesan gitu kan, bahkan handphone kita atau hal yang ada di dekat kita bisa benar-benar jadi berhala. Jadi memang perlu kita hati-hati dalam berkehidupan, berfokus pada Tuhan saja, melihat bagaimana cara yang benar sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Saya minta tolong Ibu Erika untuk tutup di dalam doa. Silakan Ibu Erika. Ya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan untuk mengikuti pendalaman Alkitab ini. Mari Bapa, ubahkan setiap pribadi kami Tuhan. Kau melihat hati kami yang kami rindu Tuhan, ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, agar kami juga mengerti kehendak Engkau di dalam setiap pribadi kami Tuhan masing-masing. Mari Kau ubahkan Tuhan, tambahkan berikan hikmat kepada kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan Tuhan oleh beberapa orang kami saat malam hari ini, begitu juga dan Pak Peri Tuhan, sekeluarga Tuhan memberkati dengan berlimpah kasih setia-Mu Tuhan, dengan hikmat lebih lagi Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang malam hari ini mengikuti pendalaman Alkitab Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan pribadi kami Tuhan. Engkau tahu apapun yang kami perlukan Tuhan, Engkau akan mencukupkan segalanya Tuhan. Biarlah kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan pribadi kami Tuhan, untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau jamah semua keluarga kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan saat kami mendekat dan melekat Tuhan kepada pohon anggur-Mu yang benar Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan tumbuh seperti pohon anggur lain Bapa. Kami akan bertumbuh dan berbuah di dalam pengenalan dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan malam ini Tuhan, kami menserahkan Tuhan, semuanya hanya di dalam tangan Engkau Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin, terima kasih semuanya. Terima kasih buat malam hari ini. Kita foto dulu ya, boleh open kameranya. Kita foto bersama. Kita foto sama-sama. Boleh open kameranya. 3, saya klik ya. 3, 2. Oke. Lagi, ini di saya agak ini sih, boleh ada yang pakai laptop lagi untuk bantu foto. Saya agak jelek sinyalnya. Ya, aku aja ya. Jadi semuanya kabur. Oke. Ya, kita foto ya. Udah, Megi? Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Halo Ibu Terima kasih Teti. semuanya. Tuhan Yesus